Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Uliani dengan NIM 228323002, kelas A PVTE 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Vokasional. Pertanyaan pertama yaitu dalam aliran filsafat pendidikan, lakukanlah analisis terhadap aliran-aliran filsafat tersebut yang berhubungan dengan pendidikan kejuruan. Aliran pertama yaitu aliran realisme merupakan aliran yang menekankan bahwa pengetahuan perlu dipandang realitas, yang dimana kebenaran dapat ditemukan melalui pengamatan dan pengalaman langsung terhadap dunia nyata. Pada aliran realisme, pendidikan kejuruan dapat berfokus pada pengajaran keterampilan yang praktis dan realistis yang dibutuhkan dalam dunia kerja setelah lulus, dapat melalui pendekatan berbasis pelatihan, praktik, dan menggunakan alat secara nyata, yaitu seperti mesin dan alat industri lainnya. Yang kedua ada aliran idealisme, merupakan aliran yang berfokus pada ide-ide dan kebenaran yang tetap sebagai dasar pendidikan. Pada aliran idealisme, pendidikan kejuruan harus memegang peran penting etika kerja, integritas, dan menanamkan sifat moral terhadap setiap individu siswa, agar menjadi landasan dalam menjalankan profesi atau pekerjaannya. Yang ketiga ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme merupakan aliran yang berfokus dalam menekankan pengajaran materi esensial bagi siswa agar bisa menguasai mata pelajaran inti. Pada aliran ini, pendidikan kejuruan perlu berprinsip esensialisme agar bisa berfokus pada keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam dunia kerja, seperti membaca, menulis, berdisiplin, berpikir kritis, dan keterampilan teknis. Yang keempat ada aliran perennialisme, merupakan aliran yang menekankan terhadap pemahaman tentang prinsip-prinsip yang bersifat abadi, yang berfokus pada logika, etika, dan ilmu humaniora. Dalam pendidikan kejuruan, aliran ini perlu diterapkan melalui pengajaran tentang prinsip-prinsip dasar yang tetap relevan di dunia kerja, seperti budaya keselamatan kerja, etika profesional, dan standar kualitasnya. Yang kelima ada aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme merupakan aliran yang menekankan atas kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan pengalaman, eksperimen, dan pemecahan masalah nyata, bukan hanya teori. Nah, pada pendidikan kejuruan, aliran ini sangat berpengaruh karena pembelajaran berbasis pengalaman adalah fondasi dalam pendidikan kejuruan, seperti saat melakukan praktik di dunia industri. Yang keenam ada aliran rekonstruksionalisme, merupakan aliran yang berfokus pada peran pendidikan dalam membangun kembali masyarakat yang lebih baik. Nah, pada pendidikan kejuruan harus diarahkan untuk dapat menciptakan lulusan yang dapat melakukan inovasi dan dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat baru yang berbasis teknologi dan dapat membekali siswa agar keterampilannya dapat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan sosial ekonomi. Yang ketujuh ada aliran progresivisme, merupakan aliran yang menekankan pada pembelajaran yang harus berpusat pada siswanya untuk menciptakan pendidikan yang fleksibel. Nah, dalam pendidikan kejuruan tercermin melalui pendekatan pembelajaran yang fleksibel, adaptif, dan responsif yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat meningkatkan perkembangannya nanti untuk di industri, serta dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dan teknologi. Yang kedelapan ada aliran positivisme, merupakan aliran yang menekankan pada pengetahuan yang didapat melalui observasi empiris dan verifikasi ilmiah. Nah, dalam pendidikan kejuruan, pendekatan ini sangat penting karena dapat mengembangkan pengetahuan kejuruan berbasis teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi kerja melalui observasi empiris dan verifikasi ilmiah. Dan yang terakhir ada aliran empirisme. Aliran empirisme merupakan aliran yang berfokus pada pengalaman indrawi sebagai sumber utama dalam memperoleh pengetahuan. Nah, dalam pendidikan kejuruan ini, aliran ini diwujudkan dalam pembelajaran berbasis pengalaman langsung seperti PKL, magang, dan simulasi dunia kerja, agar siswanya mendapatkan keterampilan melalui pengalaman nyata.
Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu apabila Anda akan mendirikan sebuah SMK, jelaskanlah secara lengkap langkah-langkah dan persiapan yang Anda lakukan supaya SMK tersebut dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi serta dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga lain. Berikut adalah langkah-langkah dan persiapan dalam mendirikan SMK yang berkualitas. Di antaranya adalah yang pertama, dengan melakukan survei kebutuhan dan analisis apa saja yang dibutuhkan di daerah sekitar yang akan didirikan. Lalu tentukan kompetensi apa saja yang paling dibutuhkan di sana. Selanjutnya dengan menyusun visi misi SMK yang mengarahkan pada menghasilkan lulusan yang unggul, berkualitas, dan siap kerja. Selanjutnya, dengan merencanakan kurikulum berbasis industri, dengan mengembangkan kurikulum adaptif dan berteknologi baru, dengan menerapkan program Teaching Factory agar pembelajaran bisa berbasis produksi nyata. Selanjutnya, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar DUDI atau dunia usaha dan dunia industri seperti laboratorium praktik sesuai dengan jurusan, bengkel kerja, sistem teaching factory, koneksi internet yang cepat, dan menyediakan alat praktik yang sesuai dengan teknologi yang digunakan di industri. Selanjutnya yaitu merekrut guru yang berkualitas, yang memiliki latar belakang industri dan memiliki sertifikat keahlian, dengan mengadakan pelatihan rutin untuk guru tentang perkembangan teknologi terbarukan. Selanjutnya dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, dengan mengadakan program magang yang bersertifikat, dengan mengikut sertakan DUDI dalam membuat kurikulum bagi SMK dan kerjasama internal sekolah yang saling terintegrasi. Selanjutnya dengan mengadakan program magang dengan mewajibkan siswa untuk mengikutinya minimal 6 bulan di industri atau perusahaan. Selain itu juga bisa melakukan program pengembangan soft skill dan hard skill yang mencakup teori dan praktek dengan mata pelajaran yang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Selanjutnya dengan membuat struktur organisasi SMK yang berkualitas dan mengajukan akreditasi untuk bisa diakui kualitas sekolahnya dengan formal. Dan yang terakhir, dengan mengadakan evaluasi secara rutin agar terus bisa memperbaiki pembelajaran sesuai dengan perkembangan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 yaitu buatlah catatan negara, nama program, pengertian, perkembangan, program unggulan terkait perkembangan pendidikan kejuruan di berbagai belahan dunia, minimal 10 negara. Negara pertama adalah Jepang. Di Jepang, sistem pendidikan berlandaskan pada filsafat kolektivisme yang percaya bahwa karakter dan kemampuan manusia dapat dibentuk melalui usaha. Nah, pendidikan kejuruan di sini berkembang bersamaan dengan pendidikan umum. Kurikulum nasional yang digunakan selalu terstandarisasi dan diperbarui untuk memadukan teknologi, keterampilan praktis, moral, dan akademis. Di Jepang terdapat program unggulan, yaitu pendidikan karakter moral dan sosial selain akademik. Selanjutnya dengan pendidikan berbasis keterampilan hidup dan teknologi, pendekatan pembelajaran interaktif, dan pendidikan kejuruan yang diarahkan untuk membangun kreativitas, kepribadian, dan kontribusi sosial. Selain itu juga, ciri khas pendidikan kejuruan di Jepang adalah dengan menekankan pada etika sopan santun, kerjasama, dan kejujuran. Lalu ada infrastruktur yang sangat modern dan lengkap, serta keterlibatan kuat orang tua dan komunitas dalam mendukung pendidikan. Yang kedua di Korea Selatan. Di Korea Selatan terdapat program Meister High School yang merupakan sekolah menengah kejuruan yang berfokus untuk membekali keterampilan kerja di bidang industri dan manufaktur. Nah, diadakannya program ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan memenuhi kebutuhan industri. Pada program ini menggunakan kurikulum berbasis industri, magang, dan mementingkan sertifikat profesional. Lalu yang ketiga di negara Jerman. Di Jerman terdapat program Berufsfachschule dan Fachhochschule, di mana Berufsfachschule merupakan sekolah kejuruan yang berfokus memberikan dasar-dasar keterampilan kejuruan kepada siswa untuk mempersiapkan mereka ke pendidikan lebih lanjut seperti Fachhochschule. Nah, program Berufsfachschule berfokus untuk mempersiapkan siswa untuk pekerjaan langsung atau melanjutkan pendidikan kejuruan lanjutan. Sedangkan program Fachhochschule merupakan lembaga pendidikannya yang berorientasi praktis, berbeda dari
universitas yang lebih menekankan teori dan penelitian. Selain itu juga ada program Berufska Academy yang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menggabungkan teori akademik dan pelatihan kerja praktik langsung. Model ini disebut dengan dual system yang sangat khas dengan Jerman. Yang keempat ada Australia. Di Australia terdapat program Vocational Education and Training atau VET yang berfokus untuk mengembangkan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri modern. Nah, VET ini diselenggarakan oleh berbagai lembaga, termasuk Registered Training Organization atau RTOS dan TAFES atau Technical and Further Education. Yang kelima ada Finlandia. Di Finlandia terdapat program bernama Technical and Vocational Education and Training, merupakan program yang berfokus untuk mengembangkan keterampilan praktis, kompetensi kerja nyata, dan pembelajaran berbasis individu. Program ini sering melibatkan kerjasama dengan perusahaan dan dunia industri untuk memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Yang keenam ada Singapura. Di Singapura terdapat program bernama Institute of Technical Education atau IT. Merupakan program yang berfokus memberikan pengembangan keterampilan teknis dan vokasional untuk lulusan sekolah menengah. Program ini juga dikenal karena kolaborasinya dengan berbagai perusahaan dan organisasi untuk menyediakan magang dan pelatihan kerja bagi siswa. Program ini juga menawarkan program yang struktur dengan jelas, termasuk program dasar, lanjutan, bahkan diploma. Yang ketujuh ada Amerika Serikat. Di Amerika Serikat terdapat program Career and Technical Education atau CTA, merupakan program yang memberikan pelatihan yang dirancang untuk mempersiapkan individu dengan keterampilan praktis yang diperlukan dalam berbagai profesi. Beberapa program unggulan di dalamnya adalah program magang dan kerjasama industri, program sertifikasi profesional, dan program Skills USA. Yang kedelapan ada Tiongkok. Di Tiongkok terdapat program Technical and Vocational Education and Training atau TVET, merupakan program yang berfokus untuk mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam berbagai sektor industri, mendukung teknologi dan mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang berkembang. Beberapa program keunggulannya adalah dapat bekerja sama antar sekolah dan industri, menggunakan sistem sertifikasi keterampilan, dan pendidikan berbasis kompetensi. Yang kesembilan ada Swiss. Di Swiss terdapat program Swiss Federal University for Vocational Education and Training atau SVUVET, merupakan program yang mengintegrasikan pendidikan vokasional dan pendidikan universitas di Swiss. Program ini berfokus untuk memberikan jalur pendidikan yang fleksibel bagi individu yang memungkinkan untuk memperoleh keterampilan praktis melalui pendidikan vokasional sambil mendapatkan kualifikasi akademik dari universitas. Beberapa program unggulannya adalah pelatihan vokasional, Bachelor of Science in Vocational Education and Training, dan Master of Science in Vocational Education and Training. Yang terakhir ada negara Denmark. Di Denmark terdapat program Dual Education, merupakan sistem VET yang menggabungkan pembelajaran di sekolah dengan pelatihan praktis di tempat kerja. Program ini berfokus untuk mempersiapkan individu dengan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Para siswa ini menghabiskan waktu di sekolah untuk belajar dan di perusahaan untuk magang. Beberapa program unggulannya adalah program VET dasar atau VGU, VET lanjutan atau EUD dan EUX, dan pelatihan VET untuk dewasa. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.